Bapak Pendeta Agus Wijaya, dan kita bersiap untuk mendengar dengan baik. Sebelum acara dimulai, baiklah kita bersaat teduh. Mari kita mulai saat teduh. Saat teduh selesai, sebelum kita lanjutkan, mari kita mengungkapkan yel-yel kita. Sebagai warga lanjut usia, kita tidak boleh mengalah pada keadaan atau kondisi tubuh kita, tapi kita tetap harus bersemangat ya Bapak Ibu. Kita mulai yel-yel kita. Usia lanjut. Beriman, sehat, bercita. Usia lanjut, Peduli, cerdas, berarti. karena Tua itu anugerah. semangat terus ya Bapak Ibu. Kita masuk pada pujian yang pertama, diambil dari KJ 393 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Maha baik Engkau ya Tuhan, karena pada petang hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami, sehingga kami boleh melaksanakan persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Serpong pada sore hari ini Tuhan. Meskipun semua itu kami lakukan melalui Zoom. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, terlebih untuk alat-alat yang kami gunakan, sehingga Zoom ini, acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kami akan meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali pada pujian yang kedua, diambil dari PKJ 434, ayat yang pertama dan keempat. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memiliki sesuatu. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sandu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sandu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak Ibu yang kami kasihi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus dengan tema hidup yang bersyukur. Dipersilakan kepada Pendeta Agus. Ya, terima kasih Bu Ida. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Selamat malam. Ya, kita akan bersama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, bersama-sama kami datang ke hadapan-Mu bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan yang menyertai memberkati dalam persekutuan kami, supaya kami juga memahami dan mengerti firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup yang bersyukur. Ya, hidup yang bersyukur apa atau seperti apa hidup yang bersyukur itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh betul-betul menikmati akan hidup ini dengan penuh syukur dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan ini? Setiap kali persekutuan kul, saya senang ketika kemudian ibu bapak melakukan yel-yel ya. Yang tadi saya sempat foto
Saya melihat pernyataan bahwa usia lanjut beriman, sehat, dan sukacita. Usia lanjut peduli, cerdas, berarti karena tua itu anugerah. Ya. Inilah yang saya kira merupakan bagian yang akan kita sama-sama renungkan, dan kita akan pertama-tama membaca dari kitab Peratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Peratapan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-22 sampai 25, sebuah bagian dari perikop yang berjudul penghiburan dalam penderitaan. Peratapan pasal 3 ayat yang ke-22 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan kepada kita semua. Ibu dan Bapak yang kasih dalam Tuhan, pertama-tama tentu kita perlu memahami seperti apakah latar belakang dari kitab Peratapan ini. Ketika kemudian seorang penyair mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih Tuhan, apa yang sedang dia alami? Apakah dia sedang mengalami masa-masa yang menyenangkan, hidupnya beres, hidupnya baik-baik saja, hidupnya merupakan hal yang menyenangkan, tidak ada sesuatu hal yang menyedihkannya, oleh karena itu lalu kemudian ia menaikkan puji-pujian seperti itu. Ya. Apakah itu yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kalau itu betul terjadi, tentu hal yang biasa. Ya. Kita bersyukur, kita mengucapkan syukur, kita memuji Tuhan. Kalau keadaan yang baik-baik saja, tentu hal yang biasa dalam kehidupan ini. Nah, seperti apakah keadaannya? Nah, pertama-tama kita akan melihat, ya, Ibu dan Bapak boleh menebak nih sekarang ini. Ini Bapak Ibu melihat gambar apa? Ada yang melihat dua orang tua, laki-laki dan perempuan? Ada? Atau ada yang lain? Ada yang melihat yang lain? Ada yang main gitar main gitar satu. Ya. Oh iya, gitar. Ada ibu-ibu keluar dari pintu. Oh iya. Gambar kecil. Yang kecil, yang di depan muka itu mukanya. Itu orang muda. Yang besarnya kepalanya orang kakek-kakek nenek. Yang di telinganya juga ada telinga. Itu di apa? Kupingnya. Terus ada yang main musik, gitar. Ada yang main gitar, musik. Baik, ya ada di antara kita yang pertama ketika diperlihatkan, lihat dua orang usia lanjut, yang kiri ibu-ibu, yang kanan bapak-bapak. Tapi kemudian ada juga yang kemudian pertama-tama ketika melihat ada dua orang, perempuan dan laki-laki juga, ya. Yaitu dua orang yang masih muda, satu main bola, seorang perempuan yang kemudian mengangkat sesuatu di atasnya. Ya, Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kemudian dikatakan sebagai sudut pandang. Ketika dalam kehidupan kita melihat sesuatu hal dari sudut pandang tertentu, maka kita akan melihat sudut pandangnya tertentu juga. Kalau yang pertama-tama kita menganggap bahwa ada dua orang usia lanjut, maka itu sudut pandang kita yang pertama. Kalau ada yang pertama-tama melihat dua orang muda yang sedang bernyanyi dan mengangkat sesuatu, itu sudut pandang yang lain.
Nah, dari psikologi ini tentu ada artinya, tapi saya tidak masuk ke sana seperti itu. Saya mau mengatakan bahwa setiap kita selalu punya sudut pandang tersendiri ketika kita melihat Ya, ini suatu menyunggi. peristiwa atau suatu keadaan dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita, ya. Di satu sisi ketika kita mendapatkan kesusahan, kita bisa bersedih, kita bisa marah. Tapi di satu sisi ketika kita mendapatkan kesedihan, kita bisa mengatakan puji Tuhan dan seterusnya. Itu adalah merupakan sudut pandang dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa? Dari pertanyaan di awal saya, seperti apa sih keadaan orang-orang yang kemudian lagi dengerin. Iya. akan ungkapannya? Udah. Bolehkah? Iya. Ya. Karena seperti apakah yang terjadi kepada orang-orang pada waktu itu atau seorang penulis kitab Ratapan pada waktu itu yang mewakili orang-orang di kota Yerusalem pada waktu itu. Udah Bapak, ketika kemudian orang atau penulis kitab Ratapan itu menuliskan apa yang ia katakan, maka inilah yang kemudian merupakan peristiwa yang terjadi pada orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu, atau kota Yerusalem pada waktu itu. Apakah ini merupakan hal yang membahagiakan? Apa kisahnya ini? Ya. Ini bukan hal yang menggembirakan latar belakangnya ternyata. Dikatakan bahwa Yehuda, ibu kota Yerusalem, ibu kota Yehuda, itu sedang diserang oleh kerajaan Babel. Dan semua hal dihancur ratakan. Tembok Yerusalem yang megah, yang merupakan kubu pertahanan buat orang-orang di kota Yerusalem, itu diruntuhkan, dihancurkan oleh orang-orang Babel. Lalu kemudian orang-orang yang pandai, orang-orang muda, itu menjadi tawanan. Dan mereka kemudian dibawa ke Babel untuk dijadikan pameran. Ini loh orang-orang dari kota Yerusalem, dari negeri Yehuda, yang sudah kita kalahkan. Nah, buktinya apa? Ini orang-orang rajanya dan semua orang yang kemudian dibawa ke tanah Babel. Nah, tetapi apa yang kemudian terjadi di Yerusalem sendiri? Di Yerusalem tempat si orang yang meratap, kemudian dikatakan bahwa di Yerusalem hanya tinggal orang-orang yang tua dan banyak orang yang sudah mati karena peperangan itu. Ibu dan Bapak yang dikasih dalam Tuhan, kira-kira kalau kita mengalami seperti ini, apakah kita bisa kemudian bergembira? Apakah kita bisa kemudian mengatakan memuji Tuhan dalam kehidupan ini? Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai sudut pandang. Sudut pandang apakah yang kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga kemudian itu yang akan menentukan apakah kita akan kemudian bisa memuji Tuhan, atau kita hanya akan kemudian marah-marah dengan keadaan kita dalam hidup ini. Saudara, seorang yang punya pandangan negatif, maka mereka akan mengatakan bahwa Tuhan itu membenci aku. Karena peristiwa, karena keadaannya dalam kehidupan ini. Lalu kemudian orang juga akan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menolak aku. Tuhan itu kejam. Kalau kita ingat peristiwa tadi tentang runtuhnya tembok Yerusalem, maka kalau orang punya pandangan yang negatif, sudut pandang dari negatif, maka inilah yang akan terjadi. Tuhan sudah membenci aku. Tuhan menolak aku. Tuhan itu kejam. Tidak ada harapan lagi. Kenapa? Karena tembok-tembok hancur, orang-orang muda diangkut ke kota Babel, karena kemudian juga, kalau yang tidak saya tuliskan,
barang-barang bait Allah itu kemudian dibawa ke Babel. Dan banyak sekali kehancuran yang ada dalam kehidupan mereka. Orang mengatakan tak ada harapan lagi buat kota Yerusalem untuk kemudian berbuat sesuatu di tengah-tengah ini. Lalu kemudian orang mengatakan sudah semuanya hancur lebur. Ya, hancur semuanya. Tidak ada suatu hal yang kemudian bisa dibangun lagi dari. Lalu timbul yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kata kecewa. Kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, nggak mau lagi menyembah kepada Tuhan, dan seterusnya. Sebab inilah ketika kemudian manusia, ketika kita melihat suatu peristiwa atau melihat suatu keadaan dalam kehidupan kita dengan kacamata negatif dalam kehidupan kita, dengan sudut pandang yang negatif dalam kehidupan kita. Karena itu, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang mudah sekali kecewa, mudah sekali menyalahkan Tuhan, mudah sekali membenci Tuhan, mudah sekali kemudian mengingkari Tuhan dalam kehidupan ini, dan menolak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pertanyaan adalah apakah kita sebagai Bapak Ibu usia lanjut dalam kehidupan kita, ketika kita melihat keadaan kita, inikah yang kemudian kita miliki dalam kehidupan kita? Ataukah yang ini? Sudut pandang yang positif. Ketika kemudian terjadi peristiwa dalam kehidupan kita, setidak menyenangkan atau setidak mengenakan pun, maka kita senantiasa akan mengatakan Tuhan itu baik. Karena kita tidak terpancang kepada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan Tuhan telah mengasihi aku. Karena kita tidak hanya melihat bahwa penderitaan itu bagian dari Tuhan mau menghukum kita. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi aku, dan kalau Tuhan mengasihi aku, Dia juga akan tetap mengasihi aku. Dan kalau kemudian kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, Tuhan itu mengajar aku. Dan kalau kemudian kita melihat itu semua, maka kita akan mengatakan habis hujan tampak pelangi. Memang hari ini aku mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi di balik semua yang tidak menyenangkan itu, nanti Tuhan pasti memberikan pelangi dalam kehidupanku. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dan kemudian orang-orang seperti ini yang melihat dengan positif, selalu melihat, selalu ada harapan. Barang yang hancur sekalipun, tubuh yang lemah sekalipun, selalu ada harapan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dan karena itu, yang muncul adalah hati yang penuh dengan syukur dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dua hal ini bisa kita alami dalam kehidupan kita, dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang di kota Yerusalem yang mengalami keruntuhan roh kota itu, mengalami penjaraan luar biasa, mengalami dijajah oleh orang-orang Babel. Tapi mereka dikatakan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, Bapak dan kesalahan Tuhan, bagaimana dengan kita usia lanjut dalam kehidupan kita? Mana cara pandang yang kita miliki dalam kehidupan kita? Apakah kita punya cara pandang yang negatif, lalu kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan membenci aku, Tuhan itu kejam, Tuhan itu menolak aku, tidak ada harapan, hancur semuanya, kecewa? Atau kita kemudian senantiasa mau mengatakan dengan melihat dari sisi positif segala sesuatu, Tuhan itu baik, Tuhan tetap mengasihi aku, Tuhan mengajar aku, selalu ada harapan dalam hidup ini, habis hujan tampak pelangi, dan punya hati yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa keadaan kita
Ya, saya kira ini merupakan slide yang mungkin juga sudah dilihat oleh kita. Tapi selalu saya ingin melihatkan kepada kita semua keadaan seperti ini yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Apa ciri dari usia lanjut? Ya, secara fisik kita mengalami penurunan. Betul ya, Ibu dan Bapak? Betul. Betul ya. Jadi kita mengalami ke fisik kita mengalami penurunan. Kita tidak seperti waktu kita masih remaja misalnya, atau ketika kita masih aktif dalam berbagai macam hal yang kita lakukan ketika di masa kita masih usia katakanlah 30-40 tahunan. Mata sudah mulai menurun penglihatannya, punggung sudah mulai mudah capek, ya. Punggung sudah kemudian sudah membungkuk, tidak lagi bisa lincah, dan berbagai macam hal yang lain yang kita alami dalam kehidupan kita dengan berjalannya usia kita. Rentan dengan berbagai macam penyakit. Itu kenapa pada awal-awal COVID dikatakan bahwa usia 60 tahun ke atas jangan banyak aktivitas di luar. Karena pada waktu memang orang masih meraba-raba. Tapi juga tentu dengan kelemahan fisik, lalu kemudian COVID itu rentan juga masuk ke dalam diri kita, khususnya bagi Bapak Ibu usia lanjut. Lalu kemudian juga emosi kita yang kemudian mudah naik turun, mungkin karena darah tinggi dan lain sebagainya, atau terkena stroke. Ibu saya pada waktu kena stroke itu mudah sekali nangis. Bertemu dengan saya ketika lama tidak jumpa, lalu kemudian melihat nangis, melihat cucunya nangis, seperti itu. Emosi yang naik turun dalam kehidupan kita. Juga kemudian memerlukan teman dan aktivitas kita. Ketika teman-teman sudah mulai pergi, ketika anak-anak kita sudah mulai banyak aktivitas karena pekerjaan mereka, lalu kita merasakan kesepian. Dan kemudian kita memang membutuhkan yang namanya teman dan aktivitas-aktivitas. Karena itu, memperbanyak aktivitas usia lanjut tentu sesuatu hal yang baik buat kita semua. Nah, bagaimana kita dengan keadaan kita seperti ini, kita kemudian mempunyai pandangan yang positif, hati yang selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Seperti penulis kitab Ratapan, ketika dia mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita mungkin ketika dalam pandangan negatif, kita mengatakan, dari mana ia melihat kasih setia Tuhan? Bukankah semuanya hancur, semuanya lebur, semuanya habis? Bagaimana bisa mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya? Bagaimana bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah baik dalam kehidupanku? Bagaimana mengatakan bahwa Tuhan adalah merupakan tempat kita berharap dalam kehidupan kita? Ketika kemudian semuanya kelihatannya runtuh. Ketika fisik kita semakin melemah, dan seterusnya. Nah, penulis kitab Ratapan mengingatkan kepada kita melihat, memandang segala sesuatu bukan kepada apa yang kelihatan saja. Tapi bagaimana kemudian melihat semuanya itu sebagai karya besar kasih Allah dalam dan bagi kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaannya. Oleh karena itu, ada 4 hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Yang pertama yaitu bahwa penerimaan. Ibu dan Bapak, ini yang penting kita miliki dalam kehidupan kita, menanggapi segala sesuatu yang merupakan peristiwa dalam kehidupan kita, atau keadaan dalam kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Penerimaan dalam kehidupan kita. Apa itu penerimaan? Saudara, saya menerima adanya keterbatasan fisik sebagai usia lanjut dalam hidup ini.
Tentu ini bukan berarti bahwa lalu kemudian kita mengatakan ya sudahlah, saya nggak ngelakukan apa-apa, bukan itu Ibu dan Bapak. Ya. Penerimaan itu adalah merupakan sebuah pemahaman bahwa saya sadar saya tidak lagi seperti yang dulu, tapi saya menerima semuanya dengan baik, dan saya dalam segala keterbatasan saya masih bisa melakukan beberapa hal dalam kehidupan ini. Ini yang namanya penerimaan. Ya. Penerimaan itu bukan merasa lemah lalu nggak berbuat apa-apa. Tapi penerimaan adalah mengerti, memahami apa keadaan kita sekarang ini. Ya. Dan menerima dengan gembira. Menerima itu bukan lalu kemudian dengan sedih, dengan mengatakan, ya saya kan sudah nggak bisa berbuat apa-apa, saya sudah nggak bisa seperti ini lagi, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi menerima adalah pengertian, pemahaman, siapa dan apa diri saya dalam hidup ini. Itu yang pertama, menerima keadaan kita terlebih dahulu. Ya. Tidak memandang bahwa, oh dulu saya, bukan itu. Tapi sekarang saya adalah merupakan manusia yang seperti ini, dan saya kemudian akan menerima itu dengan baik dalam hidup. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Ini yang penting Ibu dan Bapak. Apa yang disyukuri oleh penulis kitab Ratapan? Selalu baru tiap pagi. Apa yang baru tiap pagi? Rahmat, berkat, kasih, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, selalu saya mengatakan, syukuri apa yang ada dalam genggaman kita. Ya. Jangan kemudian berusaha merebut apa yang tidak ada dalam genggaman kita. Ketika SD saya mendapatkan gambaran ilustrasi tentang seekor anjing yang lewat di atas jembatan di sungai yang bening. Ia sedang menggigit daging yang ia dapatkan. Lalu kemudian ketika ia meniti jembatan itu, lalu kemudian dia melihat ke air dan dia melihat ada anjing lain yang punya daging yang yang sama. Lalu kemudian dia melihat, dia menengok, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia melemparkan dagingnya ke air, lalu kemudian dia masuk ke dalam air, apa yang terjadi? Mati. Dagingnya hanyut, dan kemudian di air dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya, apa yang dia lihat sebagai anjing yang lain adalah dirinya sendiri yang sedang menggigit daging itu. Ya. Mari kita diajak untuk mensyukuri apa yang ada dalam genggaman kita. Kalau saya tiap pagi bisa jalannya adalah 50 meter, lalu balik lagi, ya syukuri itu. Kalau saya masih bisa jalan 500 meter keliling kompleks, syukurilah itu. Kalau saya masih bisa bangun pagi, syukurlah itu dalam kehidupan ini. Ini tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak lansia, tidak. Saya pun, setiap orang pun patut mensyukuri apa yang ada dalam genggaman kita, apa yang kita miliki, apa yang sekarang kita miliki dalam hidup ini. Jangan menginginkan apa yang kemudian membayangkan yang lebih dan terlalu besar bagi kita. Ya bukan berarti sekali lagi juga tidak kemudian membiarkan kita maju, bukan itu Ibu dan Bapak. Tetapi kemudian punya mimpi yang terlalu jauh, punya mimpi yang terlalu banyak, itu justru akan kemudian melelahkan kita sendiri. Dan kita akan kemudian justru kehilangan apa yang ada di dalam genggaman kita. Inilah yang saya masukkan dengan miliki hati yang selalu bersyukur dalam kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan usia yang demikian banyak buat kita. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kita yang tentu tidak seperti anak muda, yang terbatas memang. Tapi syukuri itu dalam kehidupan kita.
Syukuri juga kalau saya kemudian masih bisa ber-WhatsApp dengan teman-teman saya. Syukuri juga kalau kemudian saya masih bisa bersama-sama dengan rekan-rekan untuk nge-Zoom atau melakukan aktivitas yang lain yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Syukur itu dalam kehidupan ini. Miliki hati yang penuh syukur, maka kemudian kita boleh senantiasa bersukacita, berpengharapan dalam hidup. Yang ketiga, yang diajarkan kepada kita menjadi berarti. Menjadi berarti itu penting, itu perlu. Karena apa? Karena ketika kemudian kita sudah tidak merasa berarti, itu membuat kita kemudian tak lagi punya pengharapan dalam hidup ini. Nah, berartinya apa? Ada banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, yang seringkali dipakai berguraukan apa? MC, ya, momong, cucu, ya, seperti itu. Itu bisa berarti buat anak-anak kita dengan mengasuh cucu-cucu yang ada pada kita, menelpon cucu kita, mengucapkan kepada mereka selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat bobo, jangan lupa berdoa, ya. Berarti buat orang-orang di sekitar kita, buat anak kita, buat cucu kita dan seterusnya. Ya. Ibu bapak nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Ada yang sudah nonton belum? Digambarkan di situ si bapaknya yang ditinggalkan oleh anak dan istrinya, lalu kemudian dia kembali ke rumah lamanya, ke rumah mamanya, lalu kemudian dia berbicara dengan mamanya, dengan ibunya, dan dikatakan oleh orang yang berkomentar, ternyata sekalipun kita seorang bapak, seorang yang sudah tua, tapi kalau kita datang kepada orang tua kita, sikap kita tetap seperti anak-anak. Doakan anak kita, doakan orang-orang yang di sekitar kita, sehingga kemudian kita boleh juga berarti. Doakan teman-teman cool. Kalau hari ini mungkin juga dibagi pokok-pokok doa untuk teman-teman yang sakit, untuk teman-teman yang juga mengalami kelemahan tubuh, untuk kemudian teman-teman yang mengalami pergumulan permasalahan mereka, doakan itu juga. Sekalipun mungkin tidak kelihatan, tetapi itulah yang kita bisa menjadi berarti. Ya memang kegiatan cool belum lagi bisa dilakukan, tapi kolintang kita sudah menunggu ya Ibu dan Bapak, memerlukan tangan-tangan yang mahir untuk memainkan lagi akan kolintang dan juga harpa Jawa Barat, angklung. Harpa Jawa Barat kalau saya mengatakan ya. Inilah yang kemudian bisa kita lakukan. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan selalu beserta. Benar Bapak, ini saya taruh yang bagian terakhir, bukan berarti bahwa ini tidak penting. Justru ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita punya pandangan yang positif, maka ini didasari oleh percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan aku. Dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, dalam apapun keadaanku sekarang ini, Tuhan itu selalu beserta dengan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dalam keadaan apapun juga. Kalau ketika aku masih muda, Tuhan beserta dengan aku. Saat ini pun juga Tuhan beserta dengan aku dalam kehidupanku. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, percayalah ini dalam kehidupan kita dan kita mengingat satu kata yang penting yang diberitakan ketika kita merayakan Natal. Apa itu? Immanuel. Immanuel itu sekalipun satu kata, tapi itu berarti yang sangat amat dalam kehidupan kita. Kalau dia mengatakan akulah Immanuel, dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itu berarti bahwa dalam segala keadaan, bahwa dalam segala apa yang kita alami,
dan terjadi dalam kehidupan kita, maka itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, inilah alasan-alasan buat kita, kenapa kita punya hati yang bersyukur dalam kehidupan ini. Kalau kita kemudian mempunyai penerimaan, kalau kemudian kita mempunyai hati yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini, kalau kita kemudian mau berarti dalam kehidupan ini, kalau kita kemudian senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Mari, Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan bagian yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita sebagai umat-Nya. Baiklah kita sebagai umat Tuhan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan taat dalam hidup ini dan mempunyai hati yang senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Hiduplah bersyukur senantiasa oleh karena Tuhan beserta dan bersama-sama dengan kita. Amin. Saat itu buat kita sekalian, nanti PPT-nya akan saya bagikan kepada Ibu dan Bapak melalui beberapa teman. Nanti akan saya forward akan ininya ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Bapak Ibu, Ya. Demikianlah firman yang disampaikan oleh Pendeta Agus. Jadi ada dua sisi, kita mau milih yang negatif atau positif, semua kembali kepada kita. Tapi saya kira kita pasti pilih yang positif. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Kenapa Tuhan itu baik? Karena setiap pagi kita diberi nafas, kita bangun dengan sehat, kita diberi tubuh yang sehat, diberikan tubuh yang kuat, dan kita boleh mendapatkan semangat untuk menjalani hidup-hidup kita. Begitulah. Mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pendeta Agus berkaitan dengan firman yang telah disampaikan tadi. Dipersilahkan Bapak Ibu. Saya boleh ya Bu Ida? Monggo Bu Susi. Ya, Pak Agus, terima kasih. Tapi pertanyaannya begini Pak, sebenarnya sebelum ayat 22 sampai 25 ini penulis ratapan juga mengeluh ya Pak ya sebenarnya begitu karena banyaknya penderitaan. Jadi kalau lansia mengeluh boleh dong Pak sebenarnya. Iya, kalau kemudian terima kasih yang Susi, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting saya kira. Apakah boleh mengeluh? Ya tentu ketika melihat keadaan pertama kita akan mengatakan, wah kok seperti ini ya. Paling ketika kemudian kita periksa gitu ya, kok darah tingginya kok tinggi sekali, kok gula darahnya, nah seperti itu, kok seperti ini. Kita tentu akan kaget. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Sampai mengeluh saja. Itu yang penting. Jadi setelah kita kemudian melihati, lalu kemudian masuklah kepada penerimaan tadi. Miliki hati yang senantiasa bersyukur, lalu kemudian miliki juga kemauan. Oke, ini keadaanku, tapi apa yang bisa aku lakukan? Lalu kemudian ingat, oh ya Tuhan tetap bersama-sama dengan aku. Mengeluh tidak dilarang, tetapi jangan terus-menerus mengeluh terus ya. Tiap kali sedikit Tuhan, ini sedikit Tuhan, nah, begitu. Setiap kita punya keterbatasan, betul. Tapi setiap kita juga bisa punya hati yang bersukacita. Tadi Bida mengatakan, pilihan kita yang mana nih? Kita diajak memilih pada yang hari positif, ini. Karena Tuhan baik. Iya. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Susi. Pertanyaannya mewakili seluruh Komisi Usia Lanjut DKI Serpong. Mari Bapak Ibu silahkan yang mau ada yang bertanya lagi. Tapi katanya udah.
Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Boleh nanya, Bu Ida. Silakan, Bu Nur. Kak Agus, kalau kan saya tiap hari berdoa jangan sampai sepanjang hari ada ngomel-ngomel semua. Terus kalau itu besar, tanya itu aja. Saya kurang menangkap Pak Nurlian. Putus-putus suaranya. Putus-putus. Oh, ngomel-ngomel gitu. Ada yang misalnya berantakan ngomel, ada ini ngomel, susah menghapusnya. Iya, iya. Tentu langsung berubah memang tidak bisa langsung ya, Oma. Tetapi ketika kemudian kita melihat itu, mulai punya hati yang tenang terlebih dahulu. Ya, milik hati yang tenang dulu. Oke, kalau semua berantakan ini apa yang harus saya lakukan? Ya, mungkin ada cucu atau anak yang memberantakin gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan? Oh ya sudah, saya membantu sedikit-sedikit. Kalau ada pembantu ya ayo Mbak, ayo ikut membantu seperti itu. Jadi yang penting jangan pertama-tama ketika melihat semua berantakan, lalu darah tinggi kita naik nih, langsung ya. Lalu kemudian, wah yang terjadi kan kemudian sudah mulai. Jadi ketika lihat itu semua, sebentar, tenang dulu. Nah, kita katakan kepada diri kita, tenang dulu. Oke, baik, ini berantakan. Apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya bisa menolong, ya merapikan sedikit. Kalau ada pembantu, Mbak, ada yang berat begitu, ayo tolong. Ya, seperti itu ya. Sehingga kita bisa merapikan semua dengan baik. Begitu, Ibu Nurlian. Bu Nur. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Usahakan. Masa sabari Mbak. Masih ada, Bu Nur. Atau ada yang lain? Pak Jarudin mau tanya? Saya kira sudah cukup, Bu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Agus mengenai pertanyaan-pertanyaan Bu Susi sama teman-teman tadi sudah cukup jelas. Artinya memang kita harus ya mensyukuri apa yang terjadi di dalam hidup. Ya, terima kasih, itu aja. Terima kasih. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan dengan membacakan ayat-ayat emas, dimulai dengan Ibu Melvasia Haan, dilanjut dengan Ibu Wahyu Ningsih, dan selanjutnya Bu Morani Sitompul. Kepada Bu Melvasia Haan dipersilahkan. Terima kasih. Ayat emas saya dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Akhir Januari tahun 2021 yang lalu, saya, anak, dan cucu saya kena COVID. Saya panik, sedih, dan takut luar biasa. Saya dan anak masuk rumah sakit, sedangkan cucu saya isoman. Selama 2 hari, saya tidak bisa makan karena rasa mual yang luar biasa dan tidak bisa tidur. Hari berikutnya, saya merasa tambah lemah. Saya membaca ayat ini berulang-ulang. Bagaimana ya caranya saya harus semangat, harus gembira ketika kami bertiga dalam keadaan sakit yang bersamaan. Obat-obat, infus, O2, suntikan-suntikan yang sangat menyakitkan sudah saya jalani. Lalu saya berpikir tugas saya sekarang, saya harus semangat dan mencoba gembira karena dikatakan ini juga obat yang manjur. Sambil terus memohon belas kasihan dari Tuhan supaya saya bisa sehat. Semangat saya mulai timbul. Saya mulai mencoba makan meskipun tanpa rasa apa-apa di dalam mulut dan juga mual yang luar biasa. Saya juga mencoba menyanyi dengan suara yang pelan-pelan sambil sesekali keluar air mata. Lalu
apalagi yang saya harus ingat? Saya coba merenung-merenung. Lalu saya ingat pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan pada saya hingga saya berumur 74. Puji syukur pada Tuhan, keadaan saya perlahan-lahan mulai membaik. Dan kemudian diizinkan pulang. Kemudian 2 minggu sesudah kami isoman, dinyatakan sehat, dinyatakan negatif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, silakan Bu Wahyu dengan ayat pilihannya. Ayat emas yang saya pilih ini dari kitab Lukas 14 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari ayat tersebut, Mama tambah agak konsentrasi kalau disentor-sentor gitu. saya mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup di tengah masyarakat. Ketika mengalami keterpurukan dalam hidup untuk membesarkan 4 anak, yang semua laki-laki, sangat dibutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Terlebih ketika mengalami cemoohan, cibiran, saat dalam posisi terendah menurut saya. Dari Surabaya, karena kejatuhan usaha-usaha saya, harus pindah ke BSD. Walau dengan rumah yang kecil, namun tekad kuat. 2 anak, nomor 3 dan 4, diterima kuliah di Universitas Indonesia. Beradaptasi dengan tetangga baru tidaklah mudah. Kami harus menunjukkan etikat baik. Suatu Natal yang bahagia, saya bersilaturahmi dengan tetangga yang merayakan Natal. Membawa anak-anak. Beliau yang kami kunjungi adalah seorang dosen. Di dalam perbincangan ternyata kami mendapat respon yang di luar dugaan, menyakitkan hati. Seolah-olah kami bukan level beliau. Namun saya sabar, saya diam. Anak-anak tetap hormat pada ibu dosen tersebut. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya dicemooh, direndahkan oleh sesama. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Saat ini adalah tahun ke-18 saya di BSD. Pelan tapi pasti, Tuhan mengangkat saya. Dan ibu tersebut mulai merasa segan terhadap saya, melihat seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak, walau tanpa bapak yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, sejak anak-anak masih kecil-kecil. Jadi, Bapak Ibu, janganlah takut dan kecewa bila kita direndahkan oleh sesama. Karena dengan iman yang kuat, Tuhan akan mengangkatnya. Demikian Bapak Ibu, pilihan ayat emas yang menyertai hidup saya. Amin. Terima kasih. Silahkan Bu Murani. Ayat emas saya adalah dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada waktu anak-anak saya masih kecil, masih di SD, Tuhan menentukan saya menjadi orang tua tunggal. Jadi saya harus bekerja sendiri, mencari nafkah, dan mengurus anak-anak. Hal itu membuat saya sibuk sekali dalam menghadapi macam-macam problem kehidupan, dan saya selalu mengandalkan
kekuatan saya sendiri. Lama-kelamaan saya merasa letih, lesu, dan stres menghadapi itu semua. Apalagi anak-anak mulai menanjak dewasa, mulai kuliah, sehingga lebih banyak masalah yang muncul. Pada suatu hari, Ibu Pendeta GPIB, saya di Jakarta bekerja di GPIB, bertandang ke rumah saya menanyakan keadaan saya. Terus saya menceritakan semua pada Ibu Pendeta. Beliau mengatakan, Ibu jangan mengandalkan kekuatan sendiri, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Terus beliau memberikan ayat ini, Yeremia 17 ayat 7. Saya merenungkannya selalu, terus saya berpaling pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, dan berharap pada Tuhan di dalam segala kesibukan saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam mendidik anak-anak saya. Saya sangat berterima kasih pada Ibu Pendeta itu atas ayat ini yang memberi saya semangat, dan ayat ini menjadi ayat emas saya. Jadi saya selalu mengandalkan Tuhan dan berharap, percaya pada Tuhan untuk menolong saya seumur hidup saya. Ayat ini betul-betul menguatkan saya dalam membina keluarga saya. Puji Tuhan, saat ini anak-anak sudah berkeluarga dan kami semua hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih pada Bu Melva, Ibu Wahyu, dan Ibu Morani yang telah membacakan ayat emas yang dipilihnya. Kita akan masuk pada pujian yang ketiga, diambil dari Kidung Jemaat 450, ayatnya yang pertama dan sampai 3, hidup kita yang benar. Syukur
Kita akan segera masuk ke dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Amin Mulyono dan Bapak Immanuel Ginting. Setelah doa syafaat akan disampaikan doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus. Dilanjut dengan Bapak terima kasih. Setelah Bapak terima kasih, dimohon jangan meninggalkan Zoom dulu karena masih ada pengumuman dan foto bersama. Dipersilahkan Pak Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mencerahkan iman kami masing-masing melalui hamba-Mu Pendeta Agus Wijaya yang sudah menyampaikan firman-Mu, yaitu melalui hidup yang bersyukur. Tuhan, memang ada kedamaian dalam hati kami masing-masing bila kami senantiasa bersyukur apa yang ada di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami juga memohon di dalam doa ini, memohonkan untuk saudara kami yang saat ini sedang merindukan, mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam pergumulan maupun sakit pada saudara kami yang saat ini, yaitu untuk Bapak Wilson Hutapea, Ibu Sri Mulyono, dan Ibu Titi, yaitu kakaknya Ibu Nani, di mana saat ini sedang merindukan dan mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara kami yang saat ini sedang merindukan kesembuhan, yaitu Bapak Wilson, Ibu Sri, dan Bu Titi. Untuk itu Tuhan, kuasa kasih-Mu sangat kami mohon di dalam diri Pak Wilson, berilah kekuatan, hati yang sukacita dan senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan dalam dirinya, bahwa suatu saat nanti akan sembuh, dan berilah kesabaran pada diri Bapak Wilson Hutapea. Begitu pula juga dan keluarganya, berkati Ibu Titi Hutapea dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dan percaya akan kuasa kasih Tuhan memampukan Ibu Titi untuk merawat dan melayani Bapak Hutapea, sehingga Bapak Wilson Hutapea merasakan kedamaian dan juga kesukacitaan dan bersyukur akan kasih Tuhan dalam dirinya meskipun mengharap dan mohon kesembuhan pada Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup dan kehidupan Bapak Wilson Hutapea dan Bu Titi ke dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula juga dengan Bu Sri Mulyono, berkati Tuhan agar tetap percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan pada akhirnya nanti. Dan kami juga mohon kuasa dan kasih-Mu menjamah Bu Sri Mulyono untuk tetap sabar, untuk tetap kuat dan percaya akan penyertaan Tuhan di dalam pengharapan untuk sembuh. Dan juga berkati Bapak Sri Mulyono yang dengan penuh kasih sayang, setia, merawat dan melayani Ibu Sri Mulyono di dalam memberi penghiburan dan kekuatan pada diri Ibu Sri Mulyono untuk tetap tabah, tetap kuat, dan tetap percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan agar apa yang diharapkan oleh Ibu Sri Mulyono dan Bapak Sri Mulyono, Tuhan jawab dan beri hati yang damai sukacita dalam diri keluarga ini. Begitu pula juga dengan putra-putrinya, kiranya Tuhan memberkati sehingga dia juga merasakan akan keadaan orang tuanya. Begitu pula juga Ibu Titi, kakak Ibu Nani, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesabaran, dan percaya saatnya Tuhan memberi kesembuhan dan sehat kembali pada Ibu Titi dan dapat beraktivitas di bidangnya. Untuk itu Tuhan berkati juga keluarganya di dalam merawat, melayani, untuk percaya dan menyertakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam aktivitas melayani
Ibu Titi. Untuk itu Tuhan berkati juga obat, usaha, dan juga alat yang membantu untuk kesembuhan dan sehat kembali kepada Bapak Wilson, Ibu Sri Mulyono, dan Bu Titi, menjadi berkat bagi ketiga saudara kami yang saat ini sedang mengharapkan kesembuhan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula juga dan Bapak dan Ibu Niko, dan Bapak Darmawan, dan Bapak Kusudiono. Untuk itu Tuhan berkati ketiga saudara kami yang saat ini sedang mengharapkan dan merasakan akan kuasa kasih Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya, meskipun di dalam keadaan sakit. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkati Bapak Niko dan Ibu Nani, agar tetap setia, tetap tekun, dan tetap sabar di dalam menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah beliau rasakan saat ini, dan nikmati agar apa yang ada di dalam keadaan sekarang tidak mengurangi kesetiaan dan kepercayaan Bapak Niko dan Ibu Nani kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Begitulah juga dengan Bapak Darmawan, berkati Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam mengharapkan kesembuhan dan sehat kembali dalam tubuhnya, dan berkati pula keluarganya yang merawat untuk tetap dengan kasih sayang melayani dan merawat Bapak Darmawan. Begitulah juga Bapak Kusudiono, berkati Tuhan agar tetap berhati sabar dan tetap percaya akan pertolongan Tuhan pada kehidupannya. Di saatnya pasti akan dirasakan di dalam kehidupannya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan, dan juga kesembuhan dan Pak Darmawan berkati keluarganya yang merawatnya agar dengan penuh kasih sayang, dengan kebijakan dalam melayani merawat Bapak Darmawan untuk tetap sabar dan percaya akan kuasa kasih Tuhan yang menopangnya. Begitulah juga Bapak Kusudiono, berkati keluarganya dengan penuh kasih sayang pula merawat dan membimbing Bapak Kusudiono di dalam setiap aktivitasnya agar bisa semuanya dapat diatasi segala keinginan maupun kemauan Bapak Kusudiono di dalam menangkal keterbatasannya. Untuk itu Tuhan, kami mohon kasih kuasa-Mu memberkati Bapak dan Ibu Niko, Bapak Darmawan, dan Bapak Kusudiono di dalam berharap merindukan akan jamahan tangan Tuhan sehingga semuanya ini dapat sembuh karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kepada saudara kami ini. Kami serahkan hidup dan kehidupannya ke dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula juga dengan Bapak Winoto, Ibu Amelia, dan juga Bapak Edi Yonas, Ibu Sangkai. Kami juga mohon kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Winoto, Ibu Amelia, Ibu Sangkai, dan Bapak Edi Yonas untuk memohon dan mengharapkan pertolongan Tuhan melalui obat-obat yang diminumnya maupun para dokter, para medis yang merawatnya, terutama juga para anggota keluarganya yang merawat dengan penuh kasih sayang, penuh ketulusan, dan senantiasa menjadi penghibur dan juga penyayang di dalam hidup saudara kami yang sakit saat ini, untuk tetap hati yang bersukacita karena ada keluarga yang mengasihinya. Itulah juga dengan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus dapat dirasakan oleh saudara kami yang mengharap akan pertolongan Tuhan ini. Khususnya untuk Bu Sangkai dan Bu Edion, Bapak Edi Yonas, berkati Tuhan di dalam sakitnya untuk tetap tahan, tetap sabar, dan tetap berharap akan pertolongan Tuhan di dalam
mengharap kesembuhan dan sehat kembali dalam hidupnya. Kami serahkan keempat saudara kami, yaitu Bapak Winoto, Ibu Amelia, Ibu Sangkai, dan Bapak Edionas ke dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Agar semuanya juga Tuhan berkati untuk tetap memberkati dan memberi kesembuhan dan kesehatan kembali kepada saudara kami saat ini. Begitulah juga dan Ibu Tuti Bakara dan Ibu Yuyu yang selesai operasi katarak. Ibu Bakara saat ini sudah menjadi baik dan sehat kembali. Begitulah juga Ibu Yuyu yang sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati agar Ibu Tuti Bakara dapat membaca, melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya, sehingga kuasa dan kasih Tuhan dapat dirasakan oleh Ibu Tuti Bakara melalui operasi katarak. Begitulah juga Ibu Yuyu, berkati dan beri hati yang gembira agar tetap bersyukur dan percaya Tuhan akan memberi kesembuhan pada saatnya nanti. Untuk itu Tuhan kami serahkan permohonan dan harapan Ibu Tuti Bakara dan Bu Yuyu ke dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitulah juga dengan Andi, putra Ibu Eti, yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan berkati untuk tetap sabar, tetap menjaga prosedur kesehatan, dan juga makan yang teratur agar tetap sembuh dari COVID-19. Untuk itu Tuhan, kami mohon kasih kuasa Tuhan menjamah Andi, agar tak cepat sembuh dan sehat kembali, sehingga dapat berkumpul dan beraktivitas dengan sukacita. Begitu pula juga Ibu Evita, adik dari Ibu Melin, dan Bapak Ibu yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya, kiranya Tuhan juga berkati agar bisa menjadi sembuh dan sehat kembali, untuk khususnya untuk Ibu Evita dari rasa sakitnya. Dan kami percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan pada saatnya nanti untuk berkarya di dalam para dokter, para medis, obat-obatan yang berusaha untuk kesembuhan dan sehat kembali Ibu Evita, yaitu adiknya Ibu Melin. Itu pula juga dengan saudara kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati pada mereka, agar mereka pun juga merasakan kuasa kasih Tuhan dalam usaha, pengharapan, dan juga percaya akan pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tadi. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa dan kasih-Mu berkarya di dalam diri saudara kami yang sudah kami naikkan nama-nama maupun yang tidak dapat kami sebutkan, berkarya dalam diri mereka sehingga mereka pun mempunyai hati yang percaya akan kesembuhan dan pengharapan pada kuasa dan kasih Tuhan berkarya di dalam harapan saudara kami itu. Kami juga mohon kuasa dan kasih-Mu berkarya memberi kekuatan dan penghiburan pada Ibu Yana yang beberapa hari yang lalu telah Engkau panggil putranya. Untuk itu Tuhan, kami juga mohon kuasa kasih-Mu berkarya dalam Ibu Yana, memberi kekuatan, penghiburan, dan kuasa kasih Tuhan berkarya di dalam keluarganya. Tuhan, banyak sekali permohonan di dalam doa kami saat ini, namun semua ini kami percaya dan yakin dan menyerahkan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkan atas doa-doa kami yang kami naikkan saat ini. Hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Silakan Pak Ginting.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore dan malam hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan bersujud di hadapan untuk menaikkan doa-doa pergumulan saudara kami. Dan juga doa-doa ucapan syukur kami. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Lince Kaunang, Ibu Hasan, Bapak Samosir, Ibu Sutarmi, Ibu Ening, Ibu Yeni Jenar Umar, Ibu Teng Nyoh Sumarni, Ibu Veronica Panjaitan, Ibu Rina Trisna, Bapak Sukardi, Ibu Silvana Moren, Ibu Uun Suryana, Ibu Willy, dan juga Bapak dan Ibu yang berulang tahun, tetapi yang terlewati disebutkan. Bapa di surga, kami membawa semua saudara kami ini ke hadapan-Mu Bapa, dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah Engkau tambahkan umur 1 tahun Tuhan, untuk semua saudara-saudara kami. Tuhan, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam umur yang sudah Bapa berikan ini. Dan mampukan kami bergembira karena Tuhan, karena Engkau akan memberikan kepada kami apa yang diinginkan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami memohon Engkau memberkati semua saudara kami yang berulang tahun, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, maupun anak-anak mereka, dan berkati sekolah, cucu-cucu, sehingga semua berhasil dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan Tuhan kesehatan yang prima, sukacita, dan senantiasa sungguh melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga di dalam umur lansia kami boleh bertambah bersukacita lebih melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah esok hari, baik di BSD maupun di Cikoleang, baik melalui onsite maupun melalui Zoom. Urapi pendeta kami maupun umat Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan sungguh, untuk meneguhkan iman percaya jemaat Tuhan, untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perkembangan pos jemaat Cikoleang dan Foresta. Kami memohon agar oleh kasih-Mu pos jemaat dapat menjadi gereja. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja Nusa Loka. Mohon Tuhan, lewat semua aparat yang terkait sehubungan dengan pembangunan gereja ini, agar dijauhkan dari niat jahat. Berkati panitia pembangunan gereja Nusa Loka, agar tetap bersehati dan mengandalkan Tuhan, sehingga gereja dapat segera dibangun, dan banyak jiwa yang dapat dijangkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang makasih, bersama-sama ya Tuhan, di dalam doa syafaat kami ini, kami juga ingin berdoa untuk anak dari Ibu Liana yang baru saja kecelakaan. Tuhan yang menyertai dan memberkati, supaya ia boleh diberikan kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tangan kasih-Mu yang juga senantiasa menyertai memberkati untuk kami semua, dalam keadaan dan kehidupan kami, bila kami boleh senantiasa punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami, dalam segala kehidupan kami, dalam pergumulan-pergumulan kami, bila ini menjadi bagian yang akan terus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang kasih, kami juga bersama ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menyertai memberkati para pemimpin, Tuhan juga menyertai memberkati untuk setiap kami bangsa Indonesia. Tangan kasih-Mu senantiasa bersama dengan kami.
Engkau yang makasih yang juga terus menyertai memberkati untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Engkau yang senantiasa memberikan kebaikan-Mu, dan Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh memutuskan apa yang baik untuk bangsa kami, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau yang makasih yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka sekalian, sehingga mereka boleh juga memutuskan apa yang baik dan benar, sesuai dengan kehendak dan penyertaan Tuhan kepada kami sekalian. Kami bersama-sama juga berdoa untuk pemberian vaksin yang merata di semua tempat, baik untuk yang masih belum, baik itu yang baru sekali, 2 kali, atau bukan atau juga yang belum booster. Tuhan juga memberkati akan semua aparat dan orang-orang yang terlibat dalam rangka pemberian vaksin ini, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang mendapatkan imunitas yang baik, oleh karena kami boleh divaksin dengan baik juga. Serta juga rekan-rekan kami yang tidak dapat divaksin, karena kondisi keadaan kesehatan mereka, Tuhan juga menyertai memberkati, sehingga mereka juga boleh diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu, berkat kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan yang akan mendengar akan setiap seru dan doa kami. Engkau yang makasih yang senantiasa melingkupi akan setiap kami. Kalau setelah ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan juga menyertai memberkati akan kami sekalian dalam segala aktivitas kami selanjutnya, dan juga dalam istirahat kami, supaya besok kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Bu Ida silakan Bu. Terima kasih Bapak Pendeta Agus Wijaya atas firman-Nya. Bapak Ibu, ibadah malam hari ini telah selesai. Tetapi dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom-nya dulu, karena masih ada pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus, dan nanti ada foto-foto. Silahkan Bapak Bahtiar Marpaung kalau ada untuk menyampaikan pengumuman. Ya, Pak Bahtiar, ada acara di Poresta, Bu. Oh, boleh baik. Saya yang menyampaikan. Ibu Susi, ya. Dipersilahkan Baik. Bu Susi. Terima kasih. Selamat sore Pak Pendeta Agus dan teman-teman warga GUL tercinta. Puji Tuhan, perjalanan persekutuan GUL kita pada sore hari ini lancar. Yang hadir ada kira-kira 38 akun ya Bu Indah ya dan Bu Anit yang memantau. Walaupun secara teknis kita agak mengalami kesulitan untuk mengunggah di YouTube, tapi tetap diusahakan supaya walaupun agak terlambat, YouTube bagi teman-teman yang tidak bisa ikut di dalam Zoom tetap bisa mengikuti dari YouTube masing-masing, membuka YouTube masing-masing nanti. Kemudian sesuai dengan isi dari firman yang dibagikan kepada kita dalam renungan yang luar biasa ya. Foto pertama kita lihat semua kok begini, kok begono. Pada penelitian berikutnya dalam renungan kita, oh kita tetap ada yang baik, dan semoga ini menjadi bekal sepanjang
kehidupan kita, bahwa memandang dari sisi yang berbeda dari pertama kali kita memandang masalah akan memberkati kita dan memulihkan hati kita dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Salam untuk Ibu dan anak-anak. Ya. Semoga kuliahnya cepat selesai, Pak Agus. Pak Agus lagi jadi mahasiswa nih, Bapak Ibu. Oh, puji Tuhan. Ya. Semoga lancar. Iya, semoga. Amin. Terima Kemudian, kasih. ya, Pak. Terima kasih untuk ibu-ibu yang lama kami rindukan, tetapi tetap berusaha muncul. Ibu Purnama Pardede, in dan out karena jaringan, tetapi tetap berusaha ikut. Kemudian Ibu Erna yang juga sedikit mengalami masalah dengan koneksi tadi dari awal. Terima kasih tetap hadir. Dan Ibu Liani, Bapak Ibu, baru saja memberikan WA tertulis bahwa putranya jatuh dari motor. Dan itu tadi yang didoakan oleh Pak Pendeta Agus. Semoga baik-baik. Pengumuman sore hari ini, pertama bagi para petugas, terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik. Nanti setelah selesai Zoom kita, jangan meninggalkan room, karena kita akan evaluasi sebentar. Kemudian untuk minggu depan ada persiapan bukan hanya pemimpin ya, pengurus seluruhnya termasuk penjawil bersama dengan para pemimpin kelompok yang sudah biasa bertugas. Kita akan dipersiapkan untuk bersama-sama melayani persekutuan kelompok KUL atau PKK. Persiapannya diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Juli pukul 18 dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marvan Nikiyulu. Jadi persiapannya Jumat tanggal 15 Juli pukul 18. Kemudian pelaksanaan persekutuan kelompok KUL atau PKK adalah hari Sabtu tanggal 16 Juli, jadi Sabtu depan, pukul 16. Jangan salah jam ya Bapak Ibu, karena PK kita 18 seperti hari ini. Tapi PKK itu pukul 16, jadi berbeda. Persiapannya mohon dihadiri bukan hanya oleh para pemimpin kelompok yang sudah biasa memimpin, tetapi juga para pengurus, karena kita berusaha untuk membuat kelompok yang lebih banyak. Jadi kalau biasanya hanya 5 kelompok, kalau boleh kita sampai 10 kelompok, tetapi kecil-kecil begitu. 3 orang paling banyak, barangkali demikian. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Semoga dalam perjalanan komunikasi kita dengan anggota punya 2 grup ya Bapak Ibu, yaitu WA grup anggota, di mana kita saling sapa menyapa, dan yang satu lagi WA grup pengumuman KUL. Di pengumuman ini kita tidak bisa saling menyapa, tapi semata-mata akan membaca atau mendengarkan kalau voice note pengumuman-pengumuman. Semoga semua dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Monggo Bu Ida. Kembali ke Bu Ida.